pertama ya, jadi tentang bagaimana perekonomian bergerak, ini udah saya ulang 2 kali, dan saya akan ulang lagi. Kenapa? Karena ketika saya akan bahas tentang kondisi makro di Indonesia dan di seluruh dunia secara global dan nasional, penting sekali untuk kita tahu tentang dasar makroekonomi. Dasar makroekonomi kalau didengar-dengar bahasanya makroekonomi kok kayaknya serem amat ya, tapi sebenarnya nggak seserem itu. Ya, jadi bicara tentang makroekonomi ini adalah bicara tentang bagaimana perekonomian bergerak. Nah, perekonomian bergerak karena ada spending dan juga income. Kalau spending dan income ini transaksi berjalan terus-menerus, maka pertumbuhan perekonomian akan menjadi linear grafiknya. Nah, berhubung ada kredit akan membuat pertumbuhan perekonomian ini menjadi lebih cepat dan kadang-kadang mencapai puncaknya dalam puncak siklus kredit jangka pendek, sehingga karena sudah di puncak kemudian dia mengalami turun ya, deflasi. Di sini inflasi, ini deflasi. Ini inflasi, ini deflasi. Nah, ketika terjadi inflasi yang dilakukan oleh bank sentral adalah menaikkan suku bunga. Supaya apa? Ketika menaikkan suku bunga, perekonomian menjadi agak melambat sehingga inflasi tidak terlalu kencang. Namun sebaliknya, ketika terjadi yang sebaliknya nih, terjadi deflasi, ini adalah siklus hutang jangka pendek. Yang gede ini adalah siklus hutang jangka panjang. Ketika terjadi deflasi, maka yang dilakukan adalah suku bunga diturunkan oleh bank sentral. Tujuannya apa? Tujuannya supaya perekonomian memanas dan juga bergerak lagi. Nah, dengan demikian ketika ada deflasi, suku bunga diturunkan, naik. Inflasi, suku bunga dinaikkan, kemudian perekonomian turun. Dan seterusnya. Terjadi demikian seperti itu seterusnya sampai terjadi di sini, ini terjadi deflasi, dan ketika suku bunga diturunkan, kok nggak ngefek ya? Suku bunga diturunkan lagi, kok nggak ngefek ya? Ya, ini yang disebut dengan deleveraging. Ya, nah ketika suku bunga diturunkan sampai ke level 0, bahkan ada yang dulu pernah terjadi suku bunga negatif. Di sini ketika suku bunga diturunkan menjadi sampai level 0, nggak tidak bisa bekerja lagi, maksudnya nggak ngefek lagi, suku bunga ini diturunkan 0, ekonomi nggak bisa memanas. Maka yang dilakukan oleh bank sentral dan pemerintah adalah melakukan sejumlah hal-hal untuk memperbaiki secara moneter dan fiskal. Nah, terjadi deleveraging. Deleveraging itu artinya gimana? Deleveraging itu ketika terjadi di puncak ini. Ini saya jelaskan ulang supaya teman-teman tahu apa yang terjadi saat ini. Deleveraging itu terjadi ketika hutang lebih besar daripada income, dan kemudian hutang dalam jangka panjangnya, siklus dalam jangka panjangnya ini pecah. Jadi sebenarnya yang terjadi saat ini pada masa pandemi coronavirus ini bukan sekedar pandemi coronavirus aja. Namun karena memang kita sudah mencapai siklus hutang jangka panjang kita. Kalau memang coronavirus ini terjadi, pandemi ini terjadi, kalau orang nggak banyak hutang, masih akan bisa teratasi. Nah, saat ini bank sentral di seluruh dunia dan juga pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki perekonomian, ya, di mana ini kena pada long term debt cycle. Dan yang dilakukan apa aja? Salah satunya adalah dengan mengurangi pengeluaran. Dan yang terjadi adalah pasar saham banyak turun waktu itu di bulan Maret awal ya, dan kemudian terjadi banyak pengangguran, interest rates nol. Oke, dan ini bank sentral di seluruh dunia menurunkan suku bunga. Indonesia sendiri kemarin juga habis menurunkan suku bunga ya. Kalau ini di Amerika kemarin suku bunganya sampai 0 gitu di 2008, dan ini terjadi lagi di 2020. Nah, kalau The Fed kemarin masih mempertahankan suku bunga 0 sampai perekonomian pulih dan belum sampai suku bunga negatif.